Burung latih hinggap di pohon cemara. Terima kasih untuk pewara cantik sudah memperkenalkan saya untuk memadukan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah dan rahmatnya, sehingga kita bisa hadir dalam acara seminar nasional pada pagi ini. Selamat datang kami ucapkan kepada semua peserta dan tamu undangan seminar nasional dengan tema Bahasa dan Sastra dalam platform Merdeka Belajar. Terima kasih dan selamat datang kami sampaikan kepada Rita Agustina, Magister Pendidikan, selaku narasumber pada acara seminar nasional pada pagi ini. Seminar nasional pada pagi ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa bahasa dan fungsinya tidak terbatas sebagai alat komunikasi, tetapi juga berkontribusi dalam membingkai cara seseorang membangun pemikiran dan perasaan tentang bagaimana mereka melihat dunia. Hilangnya sebuah bahasa berarti hilangnya sebuah perspektif untuk melihat dunia. Negara yang beragam seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaan dan pelestarian bahasa. Indonesia disebut sebagai negara yang kaya dengan penggunaan bahasa daerah dan sastra daerah. Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, di sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Menurut UNESCO, di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan. Sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar bahasa itu terancam punah. Selanjutnya, sastra daerah sebagai suatu bentuk kearifan lokal dan hasil budaya yang sejak dulu tumbuh dan berkembang di setiap daerah di Indonesia. Seharusnya mendapat perhatian sering agar nilai-nilai jalannya dapat dilestarikan. Pelestarian sastra daerah yang lebih dikenal dengan sastra lisan ini pada umumnya melalui penuturan sangat sedikit dijumpai dalam bentuk tulisan atau literatur, bahkan tidak dijumpai sama sekali. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab generasi muda kini mengalami kesulitan untuk mempelajari sastra daerah tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik untuk kita diskusikan hari ini. Agar acara diskusi lebih menarik pada pagi hari ini, sengaja kami hadirkan seorang pakar bahasa dan kesastraan. Oleh karena itu, kita langsung saja terlebih dahulu kita sapa pada beliau, kepada Ibu Rita Agustina. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah, tentunya hari ini sudah siap berbagi keilmuan dan pengalaman terkait dengan tema seminar pada pagi ini. Baiklah, sebelum pemaparan materi dimulai, saya sebagai moderator izinkan untuk membacakan CV dari beliau. Kurikulum vitae dari Ibu Rita Agustina, Magister Pendidikan, alamat Dukuh Muncang, RT 01, RW 8, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumi Ayu. Tempat tanggal lahir Brebes 24 Agustus 1997. Agama Islam. Jenis kelamin perempuan. Asal perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Fakultas dan juga jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nomor HP 08147 6643 881. Riwayat pendidikan
Nama sekolah SD Negeri Bumi Ayu tahun lulus 2003 sampai 2009. SMP Negeri 1 Bumi Ayu 2009 sampai 2012. SMK Al Hikmah 1 Bendar 2012 sampai 2015. Universitas Peradaban 2015 sampai 2019. Pengalaman berorganisasi Karang Taruna Desa Bumi Ayu 2020. Jabatan Bidang Keperempuanan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Peradaban. Jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Peradaban sebagai Koordinator Biro Hubungan Antar Organisasi Mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sejabatan sebagai Bendahara Umum. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Peradaban sebagai Koordinator Biro Pendidikan. Selanjutnya, jabatan yang pernah disandangnya yaitu Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Peradaban tahun 2021 hingga 2022. Pembantu Dekan Bidang Akademik FBS Universitas Peradaban tahun 2023. Dekan FBS Universitas Peradaban Bumi Ayu tahun 2020. Dan hari ini beliau telah siap dengan makalahnya yang bertajuk pada tema Bahasa dan Sastra dalam platform Merdeka Belajar. Untuk mempelajari kegiatan presentasi kali ini, saya sebagai moderator akan berusaha membantu acara sampai selesai. Agar diskusi kita berjalan dengan lancar, maka penyaji akan kita persilakan untuk menyajikan makalahnya. Kita beri waktu selama 15 menit. Sedangkan sesi tanya jawab akan kita beri kepada audiens semuanya. Saya persilakan kepada Ibu Rita Agustina untuk menyajikan makalahnya. Demikianlah sajian yang menarik dari Ibu Rita Agustina. Sajian tadi, saya yakin akan merangsang kita untuk berpikir tentang arti pentingnya bagaimana mengenai tentang bahasa untuk kita semua. Untuk kesempatan pertama, kami akan buka termin pertama dengan 3 penanya. Mohon kepada Bapak atau Ibu bisa menyebutkan nama dan asal instansi sebelum mulai bertanya. Dan serta mohon agar pertanyaan diberikan secara singkat, tepat sasaran, dan juga jelas. Kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Rita Agustina, Magister Pendidikan, yang sudah berkenan membagi ilmu dan pengalaman pada acara diskusi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua peserta nasional pada pagi ini, utamanya atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Simpulan diskusi hari ini yaitu sudah saatnya untuk menemukan kepedulian terhadap bahasa daerah. Sebab satu hal penting yang perlu kita sadari yaitu hilangnya sebuah bahasa berarti hilangnya sebuah perspektif untuk melihat dunia. Selain itu, menggali kearifan lokal dalam bentuk kesusastraan dan sudah tiba waktunya untuk mendokumentasikan segala bentuk sastra daerah. Sehingga suatu generasi muda kita tidak mengalami kehilangan sastra daerah atau secara sastra lisan. Sebab nantinya sastra daerah sama halnya matinya suatu budaya daerah dan kehilangan jati diri masyarakat kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Marilah kita tutup diskusi kita
pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya Mayang Sari sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.